Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 kerjasama penerbit Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Estri Siwi akan menghadirkan perbincangan yang menarik dengan menghadirkan narasumber kita kali ini, Romo Telesforus Kris Purwana Cahya di SY, yang akan membawa sebuah tema Ignatius, warisan rohani dan cara bertindak. Beliau merupakan promotor spiritualitas Ignatian untuk awam dan juga saat ini mengajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta serta penulis buku yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Sebuah buku tebal yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Pasti menarik karena Ignatius tokoh yang dikenal oleh banyak orang. Romo, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Jogja sedang diliputi oleh abu vulkanik, tapi sehat-sehat ya. Iya. Gimana? Terpengaruh kesehatannya, Romo? Terpengaruh kesehatannya, tapi pulih karena harus kerja keras membersihkan rumah. Rasanya ini juga dialami banyak saudara kita membersihkan abu vulkanik. Tapi semoga dampaknya tidak buruk ya untuk saudara-saudara kita semuanya. Romo, kembali pada perbincangan kita, Ignatius, warisan rohani dan cara bertindak. Nah, pada bagian pengantar dituliskan bahwa hidup seorang Yesuit itu tidak bisa dilepaskan dari seorang pribadi yang bernama Ignatius Loyola. Nah, apa sih sebetulnya arti Ignatius ini bagi Yesuit, Romo? Ya, tentu karena Yesuit, Serikat Yesus itu didirikan oleh Ignatius. Dan dia tidak hanya menjadi pendiri, tapi sering kami menyebutnya sebagai Bapak. Sehingga dengan demikian ya, seperti biasa, anak-anak itu harus mempelajari dan mengenal bapaknya itu seperti apa. Dan ini yang mendasari mengapa Ignatius menjadi seorang pribadi yang sangat berarti dan bahkan sangat penting bagi hidup seorang Yesuit. Terus apa sih sebetulnya yang membuat Romo tertarik betul untuk membuat buku tentang Ignatius ini gitu? Apalagi sampai setebal ini, Romo? Pertama-tama tentu karena sebagai Yesuit ya mempunyai kewajiban dalam arti tertentu. Karena mau mengenal Ignatius gitu ya. Kewajiban ngomong tentang Ignatius. Yang pertama, yang kedua, karena saya itu menjadi bagian dari tim spiritualitas Yesuit di Indonesia dan harus banyak untuk memberi retret, kursus pendalaman atau seminar tentang Ignatius, baik untuk kalangan Yesuit, kalangan religius, tetapi juga untuk kalangan awam. Ini yang mendasari itu. Tapi aspek lain adalah aspek pribadi, karena saya itu studinya teologi tapi minatnya spiritualitas. Sehingga cinta itu lebih berkembang daripada Iya. Mau harus perlu ini juga ya untuk bertekun di dalam karya seperti ini. Apalagi setebal ini berapa lama dibuatnya, Romo? 512 halaman ya? Membuatnya 7 tahun lebih. Pelan-pelan. Tapi pertama-tama tentu belum sebagai sebuah draft buku, hanya membaca, mengumpulkan bahan ini dan sebagainya. Dulu agak khawatir apakah mau diterbitkan atau tidak, tetapi saya tuh menjadi ingat nasihat Monsinyur Suharyo kepada saya waktu saya masih bekerja di Jakarta. Monsinyur Suharyo itu mengatakan pada saya, karena saya suka menulis buku, dia mengatakan, Romo, mbok menulis buku yang tidak laku. Dalam arti bukan buku-buku yang populer dan sebagainya, tapi buku yang tidak laku dan tapi buku yang agak babon, dibutuhkan untuk jangka waktu lama dan sebagainya. Saya pikir-pikir ya sudahlah, dengan resiko mahal. Karena memang tebal dan isinya pasti sangat berkualitas ya, Romo ya. Bagaimana pokok pengalaman rohani dan awal langkah Ignatius ini ketika mendirikan SY, Romo? Tentu yang pertama-tama perlu kita lihat adalah Ignatius itu mengalami pertobatan itu ketika dia masih awam. Jadi belum ada ide menjadi Romo, belum ada ide membuat sebuah kelompok religius. Dia awam dan bertobat. Tetapi pertobatan ini terus dia olah, dan dari hasil pertobatan itu dia mendapatkan banyak pengalaman rohani. Lalu dari situ muncul keinginan untuk membantu orang supaya orang lain juga mengalami pengalaman seperti dia alami. Lalu dia membantu orang mencari teman dan mengadakan percakapan rohani. Nah, percakapan rohani itu cirinya personal. Maka menjadi suatu yang khas dalam tradisi Yesuit itu
membangun sebuah percakapan rohani yang personal. Maka Yesus agak dikenal menjadi pembimbing rohani, pembimbing retret yang pribadi. Lalu dari situ dia merasa kok tampaknya ini menarik. Lalu dia sempat dicurigai karena dia tidak belajar apa-apa. Lalu dicurigai, kamu belajar di mana? Belum pernah saya belajar. Dicurigai, lalu dia sekolah. Lalu setelah sekolah dia baru merasa bahwa tampaknya cara paling efektif untuk melakukan kerasulan ini, percakapan rohani, itulah dengan menjadi imam. Jadi menjadi imam dianggap lebih kredibel, lebih bisa dipercaya. Karena katakan kamu ngomong seperti itu, kamu apa sih? Saya hanya tukang masak, itu tidak akan tapi saya imam. Lalu dia berpikir menjadi imam. Dan ketika berpikir menjadi imam dan dia mempunyai teman-teman sahabat-sahabat awalnya, lalu dari situ baru berpikir mendirikan Serikat Yesus. Jadi gagasannya seperti itu. Tetapi inti pokoknya adalah dia memakai istilah yang sangat sederhana, yaitu menemukan Tuhan dalam segala. Yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai finding God in all things. Itu yang menjadi inti dari spiritualitas Ignatian. Dan karena ini spiritualitasnya dibangun ketika Ignatius menjadi awam, maka di banyak negara spiritualitas ini menjadi spiritualitas awam. Bahkan di banyak negara, misalnya di Australia, di Filipina, dan terutama tentu di negara-negara barat yang memberi retret Ignatian, memberikan kursus Ignatian, kebanyakan awam. Bahkan bisa jadi seorang romo retret Ignatian yang membimbing awam. Itu bisa terjadi. Mungkin. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Romo, dalam perkembangannya? Karena ini spiritualitas yang bisa dipakai oleh siapa saja, tidak hanya Yesuit. Dan awam bisa menggunakan itu. Karena Ignatius ketika membentuk spiritualitas ini dia masih awam, belum menjadi imam. Dan ini menjadi spiritualitas kalau memakai ungkapan menemukan Tuhan dalam segala, maka juga disebut sebagai spiritualitas di tengah dunia dalam hidup sehari-hari. Dan ini kan menemukan Tuhan dalam segala kan tidak perlu harus menjadi romo, tidak perlu harus menjadi suster, tetapi menjadi orang biasa juga bisa menggunakan itu. Maka di banyak negara barat itu awam mempelajari itu, mendalami itu, dan bahkan pernah ada seorang romo Indonesia ketika dia studi di Australia, dia retret dan awam yang membimbing. Kecuali tentu romonya pembimbingnya itu tidak bisa memimpin, bisa tentunya. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa, Romo? Di Indonesia sebenarnya sudah ada cukup awam yang mempelajari spiritualitas Ignatian. Tetapi tampaknya di Indonesia itu belum menjadi tren, belum menjadi kecenderungan awam itu menjadi pembimbing retret, atau awam itu memberi kursus spiritualitas untuk romo-romo atau suster-suster karena dianggap kamu tuh awam. Nah, tampaknya ini perlu. Tapi ini juga kiranya perlu dikembangkan juga karena sejauh saya tahu itu cukup banyak awam itu fanatik dengan Ignatius. Romo setelah menulis buku ini pasti kan bertemu dengan mereka yang sudah itu tadi ya sangat fanatik dengan Ignatius. Biasanya mereka dari kalangan mana, Romo? Maksudnya apakah muda atau justru mungkin yang sudah dewasa atau seperti apa? Berbagai macam kalangan. Yang muda cukup banyak karena cukup banyak orang-orang muda didampingi oleh para Yesuit, terutama frater-frater entah dari kelompok magis, kelompok CLC, dan mereka cukup kenal dan ingin sekali tahu tentang itu. Kelompok orang tua juga ada, seperti misal tahun lalu itu sekitar bulan September ada sekian 30 orang berziarah ke Loyola, awam. Dan tahun ini juga akan ada sekitar bulan Oktober, awam-awam ingin berziarah ke Loyola, ke tempat asalnya Ignatius. Dan mereka mendalami itu dan punya kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok yang kalau di Jogja ini ada kelompok yang menamakan Ignatius Ignatia. Itu bapak ibu, banyakkan pasutri yang punya nama Ignatius ataupun yang ingin mendalami Ignatius, dan di beberapa tempat itu terjadi. Dan pernah saya memberi di Jakarta, di Klender, memberi rekoleksi untuk orang awam tentang spiritualitas Ignatian, dan pesertanya banyak dan antusias. Besok Minggu saya akan ke Tangerang untuk juga memberikan hal yang sama. Romo banyak pergi untuk ini ya?
Ya, untuk jualan. Seperti jual obat. Karena Romo ini kan juga dikenal sebagai promotor spiritualitas Ignatian untuk awam gitu ya. Artinya apakah yang menjadi promotor ini hanya Romo saat ini gitu, atau sebetulnya ada banyak gitu? Ya, banyak sih tidak, tetapi ada beberapa dan cukup banyak sebenarnya. Tetapi misalnya sebagai contoh saja, di beberapa paroki juga ada memberi kursus itu untuk awam. Yang paling akhir yang sejauh saya tahu itu di paroki Teresia di Jakarta. Ada, menurut romonya di sana ada sekitar 60 orang kursus itu, dan kursus sekitar 3 minggu, seminggu sekali, jadi 3 kali itu ada pendalaman spiritualitas Ignatian untuk kursus, dan semuanya pesertanya awam dan muda, tidak terlalu banyak, tapi banyakkan orang tua. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa saya tidak bekerja sendiri, dan bahan-bahan cukup tersedia banyak, karena ya Yesus biasanya suka nulis soalnya. Iya. Banyak yang kemudian kami melakukan perbincangan juga dengan Romo Yesus. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini inspirasinya luar biasa hari ini. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini bisa membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.